Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbahum wa annahum ilaihim raji'un. Shadaqallahul 'adzim. Yang pertama yang saya hormati guru kita Bapak Ustaz Mansur, dan tak lupa pimpinan kita Bapak Ustaz Syariin beserta Ibu Rina Alam, adik-adikku sekalian, banin, banat, yang ganteng, yang cantik, yang jamil dan jamilah. Mantap kan? Kalau yang namanya laki jamil, kalau yang cewek namanya itu jamilah. Ya, seperti itu. Masya Allah. Baik, alhamdulillah ini Masya Allah udah tinggal beberapa hari lagi, tinggal 3 hari lagi menuju Lebaran. Nah, Lebaran itu Idul Fitri. Tapi masih ada satu lagi Lebarannya, Lebaran Idul Adha, ya, ataupun potong kambing ataupun potong sapi, ya. Maka ya dari itu izinkan saya, izinkan kakak, izinkan abang menyampaikan mengenai tentang ayat Al-Quran tadi, bacaan surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya keduanya itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita kalau lagi sholat tarawih 10 rakaat, maksudnya 11 rakaat, 8 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir. Ada juga yang 23 rakaat, 20 plus 3 rakaat. Nah, pertanyaannya di sini, kalau kita bacaannya disertai dengan tajwidnya, disertai dengan tartilnya, maka itu akan menambah kekhusyukan sholat kita. Sebaliknya kalau tarawihnya itu, mohon maaf, ada yang super sekilat sampai 300 km per jam. Bismillahirrahmanirrahim. Tolin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ada yang juga ya Yasin langsung Allahu Akbar dan lain sebagainya. Ada yang super cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Waladhdallin. Amin. Karena saking semangatnya, saking buru-buru begitu. Itu namanya seperti ibaratnya apa? Patok ayam. Ya, itu tidak boleh main-main dalam sholat. Ya. Bagaimanapun keadaan kita tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dianggap enteng. Makanya siapa yang dimaksud dengan orang-orang khusyuk di situ? Alladzina yadhunnuna mulaquna annahum, ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihim raji'un. Yaitu mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar yakini dia itu akan berjumpa dengan Tuhannya, sedangkan dia itu nanti suatu saat akan kembali. Kita kalau lagi sholat dalam keadaan khusyuk, seakan-akan kita kembali lagi kepada Allah. Tapi ada juga ya kembali lagi kepada Allah dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Ada begitu. Kita sedang berhadapan dengan Allah dengan yang tumakninahnya, karena tumakninah itu merupakan syarat sah rukun sholat kita. Kalau tidak disertai dengan tumakninah, maka tidak akan sah sholatnya. Betul? Itulah namanya tumakninah, harus kita tunaikan dari kata mutmainnah. Kalau kata mutmainnah itu kan merupakan kata sifat bagi seseorang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa orang-orang yang tenang.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali lagi kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho. Ridhonya Allah dan ridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga golongan hamba-hambaku di situ. Ya. Kita termasuk orang-orang mutmainnah asalkan sholatnya kita harus benar-benar tuma'innah. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat itulah merupakan tiang agama kita. Bahkan tempat pengaduan kita. Bagaimanapun ketika dalam keadaan gembira, ketika kita dalam keadaan sedih, ketika kita dalam keadaan kaya ataupun miskin, ketika kita dalam keadaan kemelaratan ataupun ketika kita sedang mempunyai sesuatu apa-apa, ya, kita punya ataupun kita tidak punya apa, lari kepada Allah. Jangan sampai ketika kita giliran tidak punya apa-apa lari ke Allah, tetapi di dalam keadaan gembiranya malah kita lupa kepadanya. Makanya ini sholat kita fastabiqul khairat. Bulan Ramadan, bulan yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari ladang pahala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbaiki sholat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusan kita. Perbaiki tumakninah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki ketenangan hati kita. Benarkan sholat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf sebagai insan manusia biasa, karena mau Idul Fitri 1447 Hijriah, atas nama guru ya, ataupun Dewan Guru Darul Ihsan, atas nama keluarga maupun juga atas nama pribadi, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga puasa saya, puasa kita dan yang lain-lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Maafkan saya, adik-adik, murid-muridku, santri-santriku yang soleh dan soleha, kalau saya mengajari kalian ataupun memberikan tausiah, kalau kadang suka ada kata-kata yang gak jelas, banyak kan, ataupun ya suka mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas di hati kalian, ya namanya manusia, ya tak luput salah, ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, siap. Maafkan saya semuanya, adik-adik. Dan tak lupa untuk adik-adik yang mau mudik, selamat mudik, ya, fi amanillah. Yang mudik kemana nih? Ke Jawa, ke Sumatera, ya. Kalau yang kesini mah ya namanya mudik juga, tapi namanya mudik di apaan gitu kan? Yang lagi luar Jawa, luar Jakarta, bukan orang Betawi ya, non Betawi maksudnya, selamat mudik, semoga selamat dan sampai tujuan di kampung, dan selamat sampai kembali ke Jakarta dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, sampai di sini dulu. Sampai ini izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Pak petani memanen ataupun di sawah, ibu-ibu mengambil daun pandan. Mohon maaf sampai di sini, kalau ada salah mohon dibukakan pintu maaf dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi.